Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Adapun sekarang kita akan mempelajari sejarah Indonesia bab 3 dengan judul Di Bawah Tirani Jepang. Adapun pembelajaran ini berisikan materi 1. Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda, penjajahan Jepang dan transformasi pemerintah di Indonesia, dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang, dan strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Jatuhnya Hindia Belanda. 1. Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Sejak restorasi Meiji abad 19, Jepang mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama di bidang industri, dan memperluas wilayah hingga ke Taiwan, Tiongkok, dan Korea. Bangsa Barat memiliki kepentingan kolonial, melihat Jepang jadi tidak suka karena memperluas wilayah. Di pihak lain, kemenangan Jepang membawa harapan harapan baru bagi sebagian bangsa Indonesia, karena bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, seperti pemimpin nasionalisme Asia Pan Boin Chow dari Vietnam, Tikaite Filipina, dan Uop Tama dari Burma datang ke Jepang untuk meminta bantuan agar membebaskan wilayah dari berbagai bangsa Barat. Bangsa Barat khawatir dan bertindak menghentikan ekspor minyak ke Jepang 1 Agustus 1941, dan Jepang akhirnya ke Indonesia tahun 1930-an. Pemerintah Hindia Belanda mengawasi ketat aktivitas orang Jepang di wilayahnya. Kebangkitan Jepang sebagai kekuatan Asia turut memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalisme. Tokoh pergerakan ada simpatinya untuk Jepang. E.F.E. Dausteker 1936, M.H. Tamrin dalam sidang Pasrat Dewan Rakyat Gongkong 1945, pada tahun 1930 Indonesia tidak mengakui Jepang itu eksploitatif lebih parah dari Belanda. Yang kedua, Perang Dunia II dan jatuhnya Hindia Belanda. Perang Dunia II, Belanda ikut terseret karena Mei 1940 Jerman menduduki Belanda. Ratu beserta keluarganya mengungsi, dan saat itu Inggris sedang berperang dengan Jepang di Asia dan Belanda dengan koloninya ikut terlibat. 1941 Jepang bernegosiasi dengan Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak, tetapi gagal. Kemudian Jepang menyerang Indonesia untuk mendapatkan SOA. Tarakan diserang 11 Januari 1942 karena kaya akan minyak. Balikpapan juga diserang karena memiliki banyak ladang. Belanda tidak banyak melakukan perlawanan, walaupun satu bagian dari sekutu. Negara-negara sekutu sibuk memikirkan kepentingan masing-masing. Belanda diduduki Jepang. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati 8 Maret 1942. Penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan dilakukan di daerah yang kaya akan sumber daya alam, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Jepang membagikan 3 wilayah dengan pemerintahan masing-masing, yakni Sumatera oleh Angkatan Darat, Kikagun ke-25 pusatnya di Bukit Tinggi, Jawa, Madura, Angkatan Darat, Kikagun ke-16 pusatnya di Jawa, Kalimantan, wilayah Indonesia Timur dikuasai Angkatan Laut oleh Kaigun. Sambutan pribumi terhadap Jepang, ada yang menyambut dengan gembira karena berhasil mengalahkan Belanda. Ada juga yang curiga juga terkait pendekatan dan propaganda Jepang di masing-masing wilayah. Yang selanjutnya yaitu dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Dampak di bidang sosial. Prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. 1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. 2. Memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Bagi orang Eropa, Belanda, Indonesia bumi putra dan campuran Eropa. Jepang datang itu malapetaka.
Karena awal penjajahan orang Eropa, Belanda, Indonesia menjadi sasaran amukan penduduk lokal Cirebon dan Solo. Rumah dan tempat usaha diserang oleh penduduk lokal. Adanya itu timbul kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk bisa mengalahkan bangsa Barat dengan penangkapan orang-orang Eropa dan Jepang berkuasa. Terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. 2. Dampak di bidang pemerintahan. Pejabat dari Eropa disingkirkan dan di Indonesia dipertahankan. Hal ini menguntungkan Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Di sisi lain juga mereka menjadi kolaborator Jepang, yaitu membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Pejabat lokal dilematis, jika mereka tidak tunduk akan dihukum berat atau dibunuh. Setelah mereka menjabat atau setelah mereka merdeka, pejabat lokal jadi amukan rakyat karena mereka dianggap membantu Jepang dalam menindas rakyat. 3. Dampak di bidang budaya dan pendidikan. Jepang ingin menghapus pengaruh Barat. Jepang mempromosikan bahasa untuk menggantikan bahasa Belanda melalui pendidikan karena kurangnya guru yang bisa bahasa Jepang. Jadi bahasa Indonesia lah yang digunakan secara luas. Karya sastra berbahasa Indonesia dikembangkan di masa PJJ Jepang, seperti cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak. Seperti majalah Jawa Baru, Jepang menyederhanakan sistem pendidikan. Kalau Belanda pendidikan formal sistem sangat rumit dan diatur oleh ras. Kalau Jepang lebih enjelir pendidikan masa Jepang. Sekolah biasa rakyat Kokumin Gakko 6 tahun, sekolah menengah pertama Sotochu Gakko 3 tahun, sekolah menengah atas Hotocho Kahako 3 tahun. Ada sekolah kejuruan, sekolah guru, dan pendidikan tinggi. Sekolah TU jadi tidak efektif karena perang. Pelajar dan mahasiswa diberikan latihan militer karena lebih penting bagi Jepang. Yang keempat yaitu adanya dampak di bidang militer. Mendirikan sekolah militer untuk melatih orang Indonesia yang bergabung di organisasi militer dan semi militer. Organisasi militer penting yang didirikan Jepang yaitu Heino, prajurit pembantu Jepang, Peta, pembela tanah air di Jawa, Hyugun, Sumatera. Semi militer yaitu pemuda Indonesia untuk memiliki keterampilan militer untuk nanti melawan kekuasaan sekutu atau Belanda datang setelah Jepang kalah. Organisasinya Sainedan, Barisan Pemuda Indonesia, Kaibodan, Organisasi Keamanan. 5. Mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Rakyat banyak mengalami tekanan, penderitaan. Akhirnya sistem yang ekspoliatif dan kejam. Ada dampak positif yaitu di bidang pertanian, memperkenalkan sistem langkan menanam garis lurus dalam tanaman, jadi orang Jepang ada yang bekerja. Maksudnya di sini dalam tanaman, jadi orang Jepang ada yang bekerja di industri dan counter pertanian. Selanjutnya itu strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang, yaitu adanya strategi kerjasama. Itu yang pertama. Jadi kelompok nasionalis Pranoto tahun 2000 mengklarifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok. 1. Moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang, yang mau mendirikan organisasi. 2. Kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah meliputi PKI dan PSI. Ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Hatta. Yang kedua yaitu strategi perlawanan. Selama masa penjajahan Jepang, ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok ini, mulai membangun jejaring, menyebabkan propaganda anti-Jepang, melakukan sabotase, meledaknya jalur kereta api,
Ada pula kelompok yang melakukan perlawanan. Perlawanan di Aceh, perlawanan peta di Blitar, dan perlawanan di Kalimantan Barat. Yang ketiga, pembentukan BPUPKI. 2 orang tokoh perempuan, Siti Sukapina, tokoh Pujinkai, dan Maria Ulpah, tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonialisme. Peran utama BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara, Konstitusi Indonesia, sidang ke-1, lalu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adanya membahas dasar negara 4 tokoh yang mengusulkan, yaitu Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, Soekarno, dan pada akhir sidang Soekarno menyampaikan gagasan yang dinamakan Pancasila 1 Juni, yaitu sebagai hari lahir Pancasila. Demikianlah materi yang disampaikan melalui media PowerPoint. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga semua yang disajikan dalam media PowerPoint ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.